Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku. Perkenalkan, nama aku Ria Nurrahma. Dan sekarang aku mau nyeritain tentang gimana pengalaman aku ngelewatin fase kehamilan pertama, yaitu di trimester pertama. Oke, langsung aja kita mulai videonya. Nah, jadi pertama kali aku menstruasi itu di tanggal 30 Maret. Itu tanggal pertama ya, hari pertama. Nah, terus aku tuh siklus menstruasinya selalu rutin. Jadi misalkan aku tuh selalu catat di aplikasi di handphone aku. Misalkan aku bulan ini menstruasi tanggal 25, bulan depan akan akan maju 2 atau 3 hari, misalkan bulan depan tanggal 20 atau 23 itu udah paling telat. Nah, sampai akhirnya di akhir April aku tuh telat menstruasi. Aku telat terus sekitar 3 harian lah aku telat, karena jarang-jarang aku telat menstruasi, hampir gak pernah malah. Makanya aku penasaran, aku langsung tes pack. Ya udah tes pack, akhirnya alhamdulillah. Pertama kali aku garis satu dulu. Yang 3 hari itu garis satu, aku pakai tes packnya sensitif. Nah udah gitu, oh ya udahlah, mungkin aku belum hamil gitu kan. Tapi karena penasaran dan kok nggak menstruasi juga gitu, akhirnya 3 hari kemudian aku tes pack lagi. Nah setelah aku tes pack lagi, alhamdulillah akhirnya aku sama suami dikasih kepercayaan dan hasilnya aku hamil gitu. Nah pertama kali aku langsung tahu aku hamil, aku langsung ke bidan mau mastiin dulu. Aku belum ke dokter sih waktu itu, jadi pengen ke bidan dulu. Itu tanggal 5 Mei aku masih ingat. Terus aku tuh ke bidan, datang ditanya kapan tanggal pertama kali menstruasi terakhir. Terus kayak tensi badan, tensi berat badan kayak gitu diukur lah sama bidannya. Nah, kalau misalkan aku di 30 Maret, jadi HPL-nya aku hari perkiraan lahirnya itu di kisaran 7 Januari 2020. Itu hitungan dari bidannya. Tapi itu bisa ganti-ganti sih, karena kan perkiraan lahir, bukan hari harus lahir gitu ya. Nah, udah gitu, ketika aku periksa itu memang usia kandungan udah ada di 5-6 minggu kata bidannya. Jadi kan memang belum USG ya kalau di bidan. Diraba gitu perutnya. Terus kata bidannya, alhamdulillah mbak, ini udah mulai kerasa nih ada kantong janin. Si bagian bawah perut aku tuh, perut bawah tuh kayak udah katanya keras gitu kan kata bidannya. Oke lah. Nah aku di situ belum SG kan, karena nggak tahu kenapa aku parno aja gitu, takut hamil kosong lah apa gimana, nggak tahu, aku pikirannya aneh-aneh gitu. Makanya aku belum pengen USG waktu itu. Jadi aku ngejalanin aja dulu seperti biasa kayak orang normal gitu ya. Memang ya hamil normal sih, cuman nggak yang gimana banget gitu. Nah udah gitu, gejala yang aku alami pas aku tahu sebelum hamil tuh, aku pas deket-deket mau tes pack tuh aku ngerasanya payudara kok kayak sakit gitu, kayak mau menstruasi. Terus pinggang juga sakit ya, pokoknya kayak gejala menstruasi gitu. Terus pusing, sakit kepala. Aku tuh jarang banget orang yang sakit kepala tuh, jarang gitu. Tapi saat waktu itu sakit banget di bagian belakang kepala ini. Itu bisa sampai dari pagi ke pagi lagi aku sakit kepala. Tapi aku nggak minum obat sih waktu itu. Terus mual juga sih kerasanya, bukan mual gimana ya, masih yang normal-normal aja sih, kayak nyium-nyium bau sesuatu itu agak kok bau ya. Terus jadi nyium ini jadi kecium banget gitu aromanya, jadi indera penciumannya jadi mendadak jadi bagus gitu. Nah udah gitu, rambut tuh rontok banget kayak setiap nyisir tuh banyak banget tuh si rambut yang rontok. Aku kan hijaban ya, tapi waktu pas misalkan awal aku pakai hijab, aku nggak sampai serontok itu gitu. Nah makanya aku, mungkin ini gejala kehamilan yang aku alamin. Nah udah gitu, aku cek ke bidan yang tadi 5-6 minggu itu. Terus aku dikasih suplemen asam folat sama penambah darah.
Nah itu aku rutin konsumsi 1 kali sehari. Nanti kalau misalnya teman-teman ke bidan atau ke dokter juga pasti dikasih asam folat dan lain-lain. Nah udah gitu aku kan gak langsung USG. Nah aku USG pertama kali itu baru di 12 minggu. Nih aku liatin fotonya. Nih ini 12 minggu. Ini tuh udah kedengeran detak jantungnya. Detak jantung janinnya tuh udah kedengeran. Ih ya ampun itu apa ya, momen yang gak terlupakan pokoknya. Apa ya, amazed banget ada makhluk yang hidup di dalam rahim aku gitu. Itu hal-hal yang apa ya, aku bangga, aku seneng, bersyukur, pokoknya seneng banget deh. Ini kehamilan pertama gitu kan. Nah selama 12 minggu itu kan udah mau hampir ke trimester akhir juga, trimester pertama di akhir juga kan. Nah itu kerasanya ya yang tadi mual muntah juga. Muntahnya nggak terlalu sering sih, cuman yang mual aja kayak aku nyium bau nasi, nyium bau mie instan. Aku bayangin mie instan tuh kayak gimana ya, pengen muntah aja gitu. Tapi ya, syukurnya sama mie instan gitu aku mual muntahnya gitu. Terus nasi aku nggak terlalu sering makan, jadi aku penggantinya paling makan roti, minum susu, terus kadang aku makan ubi, kadang apa ya, pokoknya ada yang ada karbo-karbonya itu aku makan selain nasi. Nasi sih masih masuk tapi nggak yang sering-sering banget gitu. Yang masih bisa bikin kenyang lah apa gitu. Jadi apa kayak sayur, buah itu aku banyakin konsumsi. Pokoknya yang nggak terlalu banyak pemanis juga itu kalau bisa dihindari dulu. Nah kayak gitu. Nah terus udah gitu selama hamil trimester pertama itu kan katanya harus istirahat dan ya maksudnya jangan banyak gerak lah, aktivitasnya jangan terlalu berat. Nah justru kalau aku di trimester pertama aku senangnya gerak, karena kalau misalkan aku diem terus aku kerasa mual, muntah, pengen muntah, terus pusing, sakit kepala, itu aku nggak bisa kalau cuma diem aja. Jadi kalau pagi-pagi pun nah di trimester pertama tuh aku sering banget tidur pagi. Misalkan suami berangkat kerja, terus di rumah udah beres nih apa namanya kerjaan rumah. Nah itu tuh kalau misalnya tiduran tuh ngantuk banget kan. Kadang kalau tidur gitu tuh aku suka sakit kepala. Nah makanya aku sering-sering banget tuh apa ya, kayak jalan kaki yang ya ringan-ringan aja gitu, nggak sampai yang berapa menit gitu, paling cuma 5 menitan lah gitu. Nah udah gitu kondisi badan, nah itu udah di 12 minggu tuh baru kerasa si payudara aku agak bengkak, kayak apa ya, keras gitu, keras banget. Terus mualnya makin kerasa. Terus aku karena sering mual dan aku nggak terlalu banyak makan nasi juga, sering buah sama sayur mungkin ya, mungkin. Nah aku pas periksa selanjutnya ke pas USG itu aku turun 1 kilo malah, enggak naik. Nah itu aku agak panik sih, loh kok turun gitu kan, padahal susu hamil minum, susu biasa juga minum gitu kan, apa karena aku nggak makan nasi gitu kan. Nah aku nanya tuh ke yang apa yang ke dokter yang USG, dok gimana ya aku turun 1 kilo nih dari bulan lalu, dari apa namanya, dari awal hamil gitu kan. Terus kata dokternya nggak apa-apa mbak, kalau misalkan di awal kehamilan memang kayak gitu, ada juga yang mual muntah jadi bikin dia turun berat badannya. Nah tapi diusahakan makan itu harus masuk apapun 2 jam sekali. Jadi kalau bisa jangan makan yang langsung porsi besar, misalkan cuma 2 kali atau sekali tapi porsi besar. Nah kalau bisa dikit-dikit aja nih, 2 jam sekali mbak makan ngemil apa kayak gitu kan. Nah aku disaranin dokternya seperti itu. Jadi selama hamil aku sampai sekarang aku di 25 minggu pun aku selalu makan yang porsinya sedikit-sedikit tapi sering gitu. Nggak yang porsinya banyak tapi cuma misalkan makan siang sama sarapan, nggak gitu. Nah terus masuk ke skincare, aku selama hamil, karena kan aku tipikalnya yang berjerawat kan. Nah aku ngurangin penggunaan skincare yang memang mengandung zat-zat yang untuk orang yang berjerawat. Itu aku kurangin, aku jadi cuman pakai apa ya, kayak Natura Republic doang sih. Aku cuman pakai itu karena kan memang lagi pandemi juga, gak kemana-mana gitu kan. Jadi ya udah di rumah aja. Kalaupun memang harus banget make up ya paling aku pakai BB cream. Aku pakai BB cream yang Wardah. Ya gitu aja sih, pakai bedak.
bedaknya bedak yang tabur gitu yang buat bayi. Nah udah gitu, kalau body care aku masih pakai yang normal aku pakai sebelum hamil sih, nggak ada bedanya. Itu masih sama. Terus mungkin aku lebih banyakin pakai lotion kali ya. Kalau dulu aku sebelum hamil aku jarang banget pakai lotion, tapi selama hamil sekarang, dari awal hamil sampai sekarang 25 minggu aku selalu pakai lotion, dan itu alhamdulillah sampai sekarang 25 minggu aku belum ada kelihatan gejala munculnya stretch mark. Jangan sampai deh ya. Nanti aku akan share deh lotion apa aja yang aku pakai supaya menghindari stretch mark. Nah udah gitu, ada tips sih kalau dari aku selama trimester pertama buat temen-temen. Kalau bisa jangan tidur pagi kayak aku, itu kalau bisa dihindari banget karena itu berpengaruh ke sakit kepala. Dan aku baca-baca juga katanya kalau ibu hamil tidur pagi itu akan berpotensi nanti si anaknya akan menjadi hidrosefalus, tapi itu nggak berkemungkinan besar, hanya sekemungkinan kecil. Terus kita harus lebih banyak gerak aja sih, tapi beda case ya kalau misalkan teman-teman yang udah pernah keguguran atau misalkan janinnya lemah gitu, itu jangan terlalu banyak juga. Cuman kalau untuk aku pribadi, aku memang seneng gerak gitu, jadi walaupun nggak kayak yang lama banget olahraganya, cuma misalnya 5-10 menit jalan kaki doang, itu udah nge-refresh lah gitu buat aku. Nah udah gitu, karena aku di trimester pertama nggak terlalu banyak konsumsi makanan, apalagi terutama nasi, aku minum multivitamin tambahan. Yang selain dari dokter itu aku dapat asam folat, dapat penambah darah juga. Aku minum Blackmores itu buat nambah multivitamin juga buat aku, buat nutrisi si dede bayinya gitu sih. Paling itu aja pengalaman aku selama di kehamilan di trimester pertama. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau nanya atau ngasih saran, atau misalkan ngasih kayak Mbak ini tuh salah, harusnya gini, nanti masuk di komen aja ya. Nanti mudah-mudahan aku bisa bikin video yang lain di trimester kedua dan ketiga. Semoga bermanfaat. Dadah.